Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari tentang ayat bertaubat, peserta didik mampu menguraikan pengertian taubat dengan baik. Yang kedua, setelah mempelajari ayat bertaubat, peserta didik mampu menelaah hakikat taubat sebagai pondasi perjalanan rohani dengan baik. Yang ketiga, setelah mempelajari ayat bertaubat, peserta didik mampu merinci syarat-syarat taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Baiklah, kita masuk ke pengertian taubat. Pengertian taubat berasal dari bahasa Arab tawwabah yang bermakna kembali. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Selanjutnya kita masuk ke hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Robnya, inabah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi, sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, maka itu belum dianggap bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkan lisannya. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang kuat, dan mengingat siksa neraka yang ancamkan bagi pendosa. Dia berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimisme kepada Allah semakin menguat dalam hatinya. Dengan demikian, ia berdoa senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh harap dan cemas agar Allah Azza wa Jalla berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang hakikat taubat. Selanjutnya kita masuk ke syarat diterimanya taubat. Syarat diterimanya taubat ada 5. Yang pertama, dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, menyesal terhadap dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Yang keempat, bertaubat tepat waktu. Dan yang terakhir, tidak terus-menerus berbuat dosa. Nah, syarat diterimanya taubat ada 5.